nggak bisa. Menurut saya nggak bisa ibu-ibu itu memanggil misalnya penceramah, tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Harga minyak goreng yang melambung tinggi dan kelangkaan minyak goreng di pasaran tak kunjung terselesaikan. Di Mogok, para perajin tahu tempe berimbas kepada kosongnya ketersediaan tahu tempe di Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Kenapa pemerintah sepertinya gagal mengantisipasi lonjakan harga minyak goreng dan kedelai? 8 orang karyawan PTT menjadi korban tewas setelah ditembak KKB Papua di distrik Beoga, Kabupaten. Berarti seolah-olah ini problem negara ini ditimbulkan oleh radikal-radikal ini. Korupsi siapa yang melakukan? Koruptor itu siapa yang melakukan? Sebagian dari mereka yang kemarin dulu itu mengatakan saya Indonesia, saya Pancasila, ternyata OTT. Dia bukan radikal. Karena itu menurut saya ini penting untuk energi bangsa ini difokuskan kepada persoalan-persoalan yang tengah dihadapi. Sebenarnya masalahnya ada Islamofobia, ketakutan terhadap Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di KitKat, Kang Imam tanya Kang Tisna. Kang Tisna, gimana nih kabarnya nih Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah lama nggak ketemu sama Kang Imam yang satu. Sama nih Kang, saya juga kangen ya sama Kang Tisna, nih lama banget nggak ketemu nih. Udah diganti berapa kali nih Kang Imam? Nah Kang, dari kita terakhir ketemu nih Kang, ternyata ada lagi satu berita, tiba-tiba BNPT mengeluarkan kriteria penceramah radikal. Nah, tanggapan Kang Tisna gimana nih Kang? Iya. Kalau kita kembali ingat waktu kita bahas tentang pluralisme, banyak kan orang-orang yang mendeklar ya, sebagai orang-orang yang pluralis, yang istilahnya menyampaikan pentingnya pluralisme gitu. Nah, ini kesekian kalinya kita bisa melihat wajah aslinya pluralisme, di mana orang-orang yang ngaku pluralis itu giliran ketemu sama orang yang beda dengan pendapatnya, hilang pluralisme itu gitu. Harusnya kan kalau bertemu dengan orang yang beda pendapat ya dihargai pendapatnya atau diajak diskusi gitu. Ini enggak, diberikan label yang buruk, stempel teroris, kasih stempel radikal, sehingga kemudian orang supaya menjauh dari orang-orang ini gitu. Bahkan kan disampaikan jangan sampai ngundang orang ini, jangankan mendengar, gitu, jangan mendengar, ngundang aja nggak boleh, gitu. Jadi jangan sampai mengundang penceramah-penceramah yang radikal gitu. Jadi ini paradoks ya, pluralisme yang sekian kalinya kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri. Orang-orang yang sering mengatakan kita ini harus merangkul semua segala macam, tapi faktanya enggak. Faktanya giliran ada yang beda dengan cara pandang mereka ya, bukannya dirangkul, bukan diajak diskusi ya, malah kemudian diberikan label negatif ya, radikal. Bahkan kemudian disampaikan jangan mendengar ceramahnya, jangan mengundang, seperti itu. Apakah berarti ini sebenarnya pluralisme itu tergantung siapa yang berkuasa dong kalau gitu Kang? Kalau yang berkuasanya nanti dia lebih condong ke A misalnya, maka dia mengatakan bahwa segala sesuatu yang A itu pluralisme, betul gitu kan? Yeah. Kalau nanti yang berkuasa itu condong ke B, maka yang pluralisme itu sebenarnya yang B gitu dong. Artinya pluralisme itu sebenarnya nggak ada dong Kang? Iya, pada dasarnya dengan fenomena isu radikalisme ini, pluralisme itu udah mati sejak lama sebenarnya. Nggak ada faktanya. Ya. Nggak ada sama sekali faktanya. Gitu, nggak ada faktanya. Ya. Ngomong-ngomong fakta nih Kang, apakah sebenarnya pengeluaran list kriteria penceramah radikal ini sebenarnya pengalihan isu dari masalah-masalah di negeri ini, seperti kelangkaan minyak goreng ataupun pencalonan Presiden Jokowi menjadi 3 periode ataupun penundaan pemilu.
Apakah sebenarnya pengalian isu itu aja, Kang? Iya, jadi kalau kita lihat kan masalah negeri ini yang sedang real ya, harusnya dihadapi itu kan isu separatisme ya. Banyak yang teriak-teriak NKRI harga mati gitu kan, tidak boleh ada sejengkal pun dari negeri ini yang lepas, ya kan? Iya. Ini bukan sejengkal nih, Papua nih nggak main-main. Ya. Malah dibilang mereka itu apa katanya, teman ya? Iya, jadi korban dari KKB ini ya itu juga udah banyak, bukan hanya tentara ya pangkat rendah, perwira itu juga sudah banyak yang jadi korban dari KKB ini. Belum lagi tadi kelangkaan minyak goreng. Ya, ternyata minyak goreng itu juga banyak yang lari ke luar negeri. Kemudian tambang-tambang yang ada di negeri ini, minyak gas, batu bara, itu juga banyak lari ke luar negeri seperti itu. Jadi ini sebenarnya yang harusnya menjadi masalah utama negeri ini, bukan masalah radikal-radikal ini seperti itu. Betul. Jadi seolah-olah masalah negeri ini adalah karena masalah radikal. Penceramah yang radikal. Dan sebenarnya ya ini justru malah kemudian membuka ya bahwa sebenarnya masalahnya itu ya bukan masalah radikal ya. Kalau kita lihat kan dari namanya penceramah itu identik dengan Islam. Sehingga sebenarnya masalahnya ada Islamofobia, ketakutan terhadap Islam. Jadi sebelum ramai masalah penceramah radikal ini kan dari Polri itu juga ingin memetakan masjid. Gitu. Iya, benar-benar. Memetakan masjid untuk memberantas radikalisme, ya kan? Kemudian apa lagi? Dari BNPT juga sempat kemarin blunder juga. Ratusan pesantren terafiliasi dengan jaringan terorisme. Wah, ini juga dikritik habis oleh banyak tokoh, oleh MUI, PBNU bahkan ya, dari Muhammadiyah dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini Islamofobia, ketakutan terhadap Islam. Padahal tahun lalu itu ada berita, bukan hoax, real terjadi, ada pendeta di Papua itu terbukti ya terlibat penjualan senjata kepada KKB. Itu sampai nilainya sekitar 1 miliar lebih. Tapi disebut radikal terorisme nggak itu pendetanya? Ya tadi itu nggak pernah misalkan ada rencana memetakan gereja misalnya, nggak ada. Benar. Tapi kenapa selalu ke Islam? Ke Islam. Gitu, ya. Jadi ini kan bentuk Islamofobia, ketakutan terhadap Islam, padahal Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin. Harusnya tidak perlu ditakuti. Karena Islam ini agama yang rahmatnya itu bisa dirasakan bukan hanya oleh umat Islam, orang non-muslim pun akan merasakan rahmatnya Islam. Tetapi kemudian dibuat suasana yang mencekam, yang menakutkan gitu, seperti itu. Jadi gitu. Jadi seharusnya suasana seperti ini, opini-opini seperti ini harusnya dihentikan gitu. Nah, berbicara Islamofobia, sebenarnya apa sih dasarnya mereka kok takut gitu, Kang, terhadap umat Islam? Padahal kan kita tahu bahwa umat Islam ini sangat mencintai NKRI. Kalau kita lihat berapa banyak pesantren-pesantren yang ada di Indonesia yang mendidik anak-anak muda supaya mereka bertakwa kepada Allah, yang nantinya pun juga akan membangun negeri ini. Berapa banyak panti asuhan, yang panti asuhan itu terdapat anak-anak yatim piatu yang tidak tersentuh oleh negara, yang mengurusnya ya umat muslim lagi. Siapa lagi kan gitu, Sat. Tapi kok mereka bisa-bisanya takut gitu, Sat, Kang, sama umat Islam, Kang. Aneh sebenarnya ini Islamofobia ini dari mana sih awalnya nih Islamofobia ini? Ya tentunya ini dari kalangan orang-orang yang tidak menyukai Islam, ya, dan tidak ingin Islam itu mendominasi ya dalam panggung politik seperti itu. Jadi ketakutan itu ya. Padahal ya tadi pada saat Islam itu mendominasi sekalipun,
itu nanti ya rahmatnya, maslahatnya itu dirasakan oleh muslim maupun non muslim seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini kalau kembali kepada pluralisme tadi, harusnya kalau mereka itu konsisten dengan pluralisme, sekalipun ada yang mengkritik pemerintah, kan diantara ciri penceramah radikal itu salah satunya mengkritik, gitu ya. Sekalipun ada yang mengkritik pemerintah, ya, itu harusnya didengar, gitu. Kalau kembali kemarin kita sempat bahas oposisi. Nah, dalam Islam itu kan ulama itu kalaupun mengkritik pemerintah, dia tuh ingin dengan kritik itu ingin pemerintah itu jadi lebih baik, gitu. Karena sayang. Karena sayang. Dan ini memang tadi isu radikalisme ini kemudian juga muncul bareng dengan tadi ada opini 3 periode, opini nunda pilpres, gitu ya. Artinya opini bareng dengan keinginan penguasa, keinginan rezim, ya, yang dia ingin melanjutkan terus kekuasaannya. Nah, harusnya rezim ini belajar dari rezim-rezim sebelumnya. Kalau terlalu bersemangat ingin melanjutkan kekuasaan, sedangkan keinginan itu dari mereka sendiri, ya, itu khawatir nanti justru mereka jatuhnya itu jatuh dengan yang menyakitkan. Bagaimana misalkan Bung Karno, betul, yang mengangkat dirinya jadi presiden seumur hidup. Akhirnya kan jatuhnya dengan menyakitkan. Bagaimana Pak Harto, ya. Jadi Pak Harto itu pada tahun 1988 itu di puncak-puncak kejayaannya Orde Baru. Kepala Bakin saat itu, ya, kalau sekarang itu Kepala BIN, Badan Intelijen Negara. Jadi saat itu Kepala Bakin saat itu namanya Jenderal Yoga Sugama. Itu memberikan saran ke Pak Harto. Saat memberikan saran itu ada Butin, Jenderal Yoga itu, Pak, saya berikan saran Pak Harto mundur dari sekarang. Nah, gitu. Gitu. Tahun 88. Tahun 88 itu lagi puncak-puncaknya Pak Harto tuh. Malah disuruh mundur. Disuruh mundur. Kata Kepala Bakin saat itu, berdasarkan hitung-hitungan kami segala macam, ini saat terbaik Bapak mundur. Nah, gitu. Butin waktu itu dengar usulan Pak Yoga itu dengan argumentasinya, iya, mending sekarang mundur, gitu. Apalagi saat itu Pak Harto itu umurnya udah 67 tahun pada tahun 88 itu. Tapi Pak Harto saat itu masih menyukai kekuasaannya. Gitu, seperti itu, ya. Tapi kan akhirnya apa yang terjadi, kan beliau jatuh dengan menyakitkan akhirnya. Waktu itu udah diberikan jaminan sama Kepala Bakin itu. Kalau Bapak mundur sekarang, kami pastikan Bapak aman setelah jadi presiden. Ya. Siapapun nanti yang melanjutkan suksesinya, itu akan memberikan jaminan keamanan pada Bapak. Karena masalahnya seorang penguasa itu kan gitu. Kalau dia berhenti, dia takut nanti boroknya itu diungkit, ya kan, sama presiden berikutnya. Itu udah dijamin waktu itu sama Pak Yoga Sugama itu. Tapi kemudian ditolak, bahkan akhirnya hubungan dua jenderal ini istilah Pak Harto dengan Yoga Sugama ini, orang dekatnya beliau itu jadi renggang. Akhirnya tahun 89 tuh Pak Yoga Sugama mundur dari Kepala Bakin saat itu. Beni Murdani itu juga orang dekat Pak Harto. Pangab itu juga sama, lagi main biliar dengan Pak Harto, ngasih saran supaya Pak Harto bisa membatasi bisnis anak-anaknya itu, gitu, ya. Tapi di situ Pak Harto waktu itu marah, ditinggal katanya. Beni Murdani itu ditinggal gitu aja katanya, gitu. Apa yang terjadi? Ya kan, 10 tahun kemudian terbukti itu nasihat-nasihat bawahannya dulu itu. Seandainya beliau itu mundur di puncak kejayaannya itu, gitu ya, mungkin orang akan mengenang beliau
dengan kenangan yang sangat manis. Ya. Sekarang ini kan beliau sedang apa? Iya. Sedang digencet terus ini. Betul. Ini kan lagi rame masalah Kepres yang tentang serangan umum 1 Maret, Iya, Pak Harto dihilangkan namanya, dari sana. seperti itu. Jadi sampai Pak Harto itu saat Benny Murdani itu sakit menjelang wafatnya, itu datang jenguk. Ya. Apa kata Pak Harto ke Benny? Kowe pancen sing bener Ben, gitu. Nek aku manut nasihatmu ora koyo ngene, katanya gitu. Jadi kamu tuh memang yang bener Ben, katanya gitu. Seandainya saya tuh ngikut nasihat kamu nggak kayak begini jadinya, kata Pak Harto gitu. Jadi seandainya rezim itu ya tidak bersikeras, dia ingin memperpanjang masa jabatannya di luar yang sudah ditentukan oleh aturan. Bisa jadi ya rakyat akan mengenang dia sebagai seorang pemimpin yang memang mengikuti aturan, gitu. Ya, mungkin akan dikenang manis. Tapi kalau kemudian ada dilihat kemudian suka dengan kekuasaan atau kemudian tadi paranoid dengan khawatir nanti kalau dia nggak lanjut kemudian tidak aman posisinya, ya ini khawatir kalau belajar dari rezim-rezim sebelumnya justru nanti jatuhnya itu malah menyakitkan. Wah, kalau saya ngelihatnya polanya udah mirip nih Kang. Tadi kan Kang Tisna menyebutkan bahwa salah satu kenapa mereka mau memperpanjang periode karena takut dibongkar boroknya oleh pemerintah berikutnya. Betul. Karena kalau kita lihat kan ini mulai dari korupsi bansos, kemudian Asabri, kemudian yang anak-anaknya juga tadi, bisnis anak-anaknya, yang anaknya juga dilaporkan, pelapornya malah dilaporkan balik. Karena kalau saya lihat nih kan, kayaknya pola-polanya memang mirip ke sana nih Kang. Iya, makanya harusnya justru di akhir jabatan itu penguasa itu rangkullah, semua pihak dirangkul. Jangan kemudian menebar kebencian. Menebar kebencian. Justru ya itu tadi akhirnya membuat dia makin takut. Nanti jangan-jangan saya kalau berakhir nanti saya diserang ini gitu. Paranoid sendiri ya? Paranoid sendiri. Saya bayanginnya susah tidur nih kalau begini. Iya, makanya udahlah, radikal ini udah hentikan gitu ya. Jadi harusnya baik-baiklah sama para ulama, para ustadz gitu ya. Supaya kemudian mudah-mudahan lah kemudian dapat barokah dari Allah ya. Ya, amin. Dan kemudian fokus kepada masalah yang sebenarnya mendera negeri ini secara real ya. Mungkin itu yang kita bisa petik ya dari kasus radikal ini. BNPT ini Kang ya. Ya, sekian teman-teman KitKat kita hari ini. Komentar pendapat kamu di kolom komentar, like video ini, dan share ke semua teman-temanmu agar seluruh masyarakat Indonesia mengetahui tentang video ini. Sampai ketemu di KitKat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.